Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Pemirsa Taubat TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah di kesempatan kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi, lebih detail lagi tentang riba. Karena riba adalah dosa yang sangat umum di tengah-tengah masyarakat kita. Banyak sekali kaum muslimin yang melakukan transaksi riba tanpa mengetahui betapa besarnya dosa riba, betapa berbahayanya dosa riba. Maka kita perlu mengulas lebih dalam, lebih jauh, agar kita bisa terhindar dari salah satu dosa yang membinasakan ini. Hudzaifah ibn Yaman pernah mengatakan, kana an-nas yas'aluna Rasul sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata an yudrikani. Orang-orang di zaman Nabi, para sahabat, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Apa itu kebaikan? Apa jenis-jenis kebaikan? Bagaimana cara kita melakukan kebaikan? Dan pertanyaan-pertanyaan yang semisal ini. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Adapun aku bertanya kepada beliau tentang keburukan, makhafata ayyudrikani. Karena aku takut aku akan terjatuh ke dalam keburukan tersebut. Kita mengetahui keburukan bukan berarti kita melakukan keburukan, namun kita mengetahui keburukan agar kita berusaha untuk menghindarkan diri kita dari keburukan tersebut. Di antara salah satu keburukan yang sudah dianggap biasa oleh masyarakat kita adalah riba. Padahal riba adalah dosa besar yang membinasakan. Riba yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dirhamun riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lamu ashaddu min 76 zunyatan. Kata beliau, satu dirham dari hasil riba yang dimakan oleh seseorang, dan dia mengetahui bahwa yang dia makan itu dari hasil riba, dosanya lebih berat daripada dia berzina sebanyak 63 kali. Begitu pula dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lirriba atau ar-riba 73 baban. Riba itu memiliki 73 pintu. Aisaruha an yankihar rajulu ummahu. Dosa riba yang paling ringan adalah seperti seseorang yang berzina dengan ibu kandungnya. Subhanallah, ini dosa yang besar. Ini bukan dosa yang begitu saja kita anggap remeh, tapi ini dosa yang besar yang kita perlu tahu lebih detail, tahu lebih jauh tentang seluk-beluk riba agar kita terhindar dari besarnya dosa riba. Riba secara bahasa adalah az-ziyadah atau tambahan. Atau tambahan. Jadi ada tambahan dalam harta seseorang. Dan tambahan sini bersifat khusus. Ada tambahan yang bersifat khusus. Kemudian riba, pemirsa sekalian, itu terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan dengan riba fadl, dan ada yang dinamakan dengan riba nasi'ah. Riba fadl adalah menjual suatu jenis barang yang di dalamnya dimungkinkan terjadi riba dengan barang yang sejenis
namun jumlah salah satunya lebih banyak. Misalnya kurma dengan kurma, ya, emas dengan emas, atau yang sejenisnya. Misalnya dia menjual kurma 1 kilo yang bagus, ya, dengan kurma yang jelek 2 kilo, maka di sini terjadi riba. Ya, di sini terjadi riba. Karena Nabi SAW menyebutkan tentang barang-barang yang di dalamnya dimungkinkan terjadi riba. Seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Adz-dzahabu bil-dzahab." Emas dengan emas. Wal fiddatu bil fiddati. Perak dengan perak. Wal burru bil burri. Kemudian gandum dengan gandum. Wasyairu bis syairi. Jawawud dengan jawawud. Wat tamru bit tamri. Kurma dengan kurma. Wal milhu bil milhi. Garam dengan garam. Mithlan bimithlin. Ya, harus sejenis. Ya, harus sejenis. Sawaan bisawain, yadan biyadin. Setara dan kontan. Fa idza ikhtalafa hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Apabila jenis-jenis barang tersebut berbeda, maka kamu boleh menjualnya, ya, menurut kehendakmu jika dilakukan secara kontan. Maka menukar uang dengan uang, ya, uang receh 1.100.000. Ya, uang receh, ya, jumlahnya 1.100.000. Uang yang pecahannya 100.000 misalnya, jumlahnya 1 juta, dia beli uang receh. Maka di sini terjadi riba fadl. Di sini terjadi riba fadl. Kemudian riba yang kedua adalah riba nasi'ah, ya, atau kita sebut juga dengan kredit. Ya, kita sebut juga dengan kredit. Misalnya seseorang, ya, meminjam uang dari temannya, kemudian setelah jatuh tempo temannya tersebut tidak bisa membayar hutangnya, maka kemudian dia mengatakan, ya, kalau kamu mau, saya tangguhkan waktu pembayarannya, saya tunda lagi bulan depannya, tapi dengan syarat kamu harus mengembalikan lebih daripada yang kamu pinjam. Maka di sini terdapat riba nasi'ah. Atau gambaran yang kedua, ya, seseorang yang meminjam uang dari orang lain, ya, baik lama ataupun sebentar, sudah disyaratkan saya harus dapat tambahan. Misalnya dia minjam 1 juta, tapi disyaratkan ketika nanti dikembalikan harus 1.100.000. Maka 100.000 ini adalah riba, baik lama maupun sebentar. Gambaran yang ketiga adalah jual beli barang-barang yang di dalamnya dimungkinkan terjadi riba. Misalnya seseorang menjual 1 kilogram, ya, kurma dengan 1 kilogram kurma yang lainnya, namun pembayarannya ditunda. Ya, misalnya saya ingin meminjam dari saudara saya ingin membeli dari saudara saya, misalnya namanya Ahmad. Wahai Ahmad, saya beli kurma kamu, ya, 1 kilo. Nanti saya bayar dengan kurma jenis yang lain 1 kilo. Tapi saya ambil kurma tersebut dan saya belum memberikan kurma saya kepada dia. Maka di sini juga terdapat transaksi riba. Begitu pula beras dengan beras, ya, kemudian emas dengan emas. Maka ini yang harus kita perhatikan, bahwa transaksi semacam ini adalah transaksi yang di dalamnya terdapat riba yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dalam pinjam meminjam, yang mana disebutkan oleh para ulama dalam kaidah fiqhiyah, kullu qardhin jara fihi manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang di dalamnya
terdapat keuntungan, maka ini riba. Ya, semua pinjam meminjam yang di dalamnya terdapat keuntungan salah satu pihak atau kedua-duanya, maka inilah yang disebut dengan riba. Maka kita harus berhati-hati sehingga dalam pinjam meminjam kita jauh dari transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemirsa sekalian, terjadinya riba pada jenis-jenis harta yang terkait dengan riba dapat ditinjau dari 3 sisi. Yang pertama, jual beli barang yang sejenis. Misalnya emas dengan emas, kurma dengan kurma, gandum dengan gandum, dengan salah satunya lebih banyak daripada yang lainnya. Gandum jelek 1 kilo, gandum yang bagus ya setengah kilo, maka di sini terdapat riba. Kurma yang bagus 1 kilo, kurma yang jelek 2 kilo, di sini terdapat riba. Walaupun menurut kita hanya tukar menukar, tapi di dalam Islam ini tidak diperbolehkan. Yang kedua, jual beli 2 barang yang berlainan jenisnya. Misalnya emas dengan perak, gandum dengan kurma, di mana salah satu dari keduanya ada di tempat, sedang yang satunya lagi tidak ada di tempat. Saya ngasih kurma, tapi saya belum bayar dengan gandum saya, tidak boleh. Saya beli emas, emasnya saya sudah ambil, uangnya belum saya berikan, tidak boleh. Karena para ulama memasukkan bahwa uang kertas sekarang itu jenisnya dengan emas atau perak. Kemudian yang ketiga, gambaran yang ketiga, jual beli barang yang sejenis dengan jumlah yang sama, akan tetapi salah satunya tidak ada di tempat, dan penyerahannya ditangguhkan seperti menjual emas dengan emas atau kurma dengan kurma dengan jumlah yang sama, hanya saja salah satunya tidak ada di tempat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, al-birru bil birri riban idza kana ha'an wa ha'an. Jual beli gandum dengan gandum dimungkinkan untuk terjadinya riba, kecuali dilakukan secara ha'an wa ha'an, secara kontan, cash. Tidak boleh ada yang tidak ada pada saat transaksi. Inilah beberapa gambaran mengenai riba, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari dosa riba. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.